Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Surabaya Malang, Jawa Timur. Dalam kecelakaan, seorang penumpang mobil tewas di lokasi kejadian dan 4 korban luka-luka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan bus, mobil, dan truk gandeng terjadi di Jalan Raya Surabaya Malang, Kelurahan Ardi Mulyo, Malang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kecelakaan bermula saat bus tentrem yang melaju dari arah Surabaya ke Malang tiba-tiba rem tidak berfungsi. Sopir yang tidak bisa mengendalikan kemudinya menabrak mobil dan juga menabrak truk gandeng bermuatan gula tetes. Untuk kronologi, jadi bis tentrem dari arah Surabaya juga mobil ini jenis putih ini Avanza dari juga arah Surabaya untuk tangki dari arah Malang. Jadi bisnya mungkin rem blong mengalami rem blong, lanjut banding setir. Ini juga kena mobil ini dulu, lanjut kena tangki, mobilnya yang ini kena bannya tangki. Untuk korban 4, yang 2 fraktur di kaki, patah dua-duanya. Akibat kecelakaan ini 1 orang penumpang mobil meninggal dunia, 4 orang lainnya luka-luka. Selain itu jalur Surabaya-Malang sempat macet hingga 3 km. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, teka-teki tewasnya seorang wanita di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan akhirnya terungkap. Tersangka merupakan suami siri korban yang sempat melarikan diri ke Lubuk Linggau. Misteri tewasnya Yunita yang jasadnya ditemukan di Jalan Lintas Sumatera Lahat, Sumatera Selatan akhirnya terungkap. Tersangka pembunuhan ini tak lain adalah suami sirihnya sendiri yang bernama Ujang Nasri. Ujang ditangkap polisi saat melarikan diri ke kota Lubuk Linggau. Tersangka terpaksa ditembak polisi lantaran melawan saat ditangkap. Menurut Ujang, awalnya ia tak berniat membunuh istri sirihnya lantaran masih sayang. Namun tersangka gelap mata saat istrinya menanyakan keberadaan STNK motor yang ia pinjam. Emosinya semakin memuncak saat Yunita menampar pipinya. Ujang yang selalu membawa pisau dalam tasnya kemudian menganiaya istrinya hingga terkapar di pinggir jalan. 10 luka tusuk yang dialami korban membuatnya meregang nyawa. 8 luka tusukan dan 7 luka sayatan di tubuh korban. Pasal yang kita sangkakan, Bang? Pasal yang kita sangkakan adalah pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Hubungan tersangka dan korban, Bang? Hubungan tersangka dengan korban berdasarkan pengakuan dari tersangka adalah nikah siri. Nikah siri. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria di Kendari, Sulawesi Tenggara tega menganiaya istrinya sendiri dengan sebilah parang hingga korban meninggal dunia. Jasad korban kemudian ditemukan pedagang kue keliling yang melintas. Warga Jalan Mekar, Kendari, Sulawesi Tenggara digegerkan atas tewasnya Sumiati. Korban ditemukan seorang pedagang kue keliling di ruang tengah rumahnya dengan kondisi bersimbah darah. Polisi kemudian mengamankan Saban, suami korban, beserta barang bukti sebilah parang. Menurut warga, korban dan pelaku sering cekcok lantaran sang suami yang pengangguran kerap minta uang pada istrinya. Selain itu, Saban juga diketahui memiliki riwayat gangguan jiwa. Sampai situ dong. Banyak ikhlas sudah meninggal. Meninggal bagaimana? Langsung saya berdiri. Tapi lihat. Sampai lihat, mas langsung keluar. Hampir saja di sini. Langsung kita lari. Lari saya minta tolong sama bapak. Kita amankan tersangka atas nama Suban, tidak lain adalah suami daripada korban, umur 35 tahun. Pagi tadi kita mendapat laporan dari masyarakat sekitar ada tetangga yang minta tolong. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari Kendari untuk diotopsi, lalu diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebelumnya kasus suami bunuh istri juga terjadi akhir Agustus lalu. Seorang suami di Singkawang, Kalimantan Barat tega membunuh istrinya hanya karena sakit hati sering dihina korban. Pelaku merekayasa kematian istrinya sebagai korban pencurian dan pemerkosaan dengan melucuti pakaian korban. Inilah DP. Ayah dua anak ini ditangkap di rumah kerabatnya di Kecamatan Singkawang Tengah, Singkawang, Kalimantan Barat, sehari setelah istrinya ditemukan tewas. Di rumah tersangka, polisi menemukan sebilah belati yang diduga digunakan DP menganiaya sang istri. Petugas juga membawa sepeda motor dan pakaian pelaku sebagai barang bukti. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya merencanakan pembunuhan istrinya lantaran sakit hati dengan caci maki korban. DP juga menduga LS memiliki kekasih gelap. Pelaku lantas merekayasa kematian istrinya sebagai korban pencurian dan pemerkosaan dengan melucuti pakaian korban. Tersangka merencanakan untuk menemui korban dengan terlebih dahulu sudah membawa sajam yang disiapkan dan dibawa dari rumah. Kami menyangkakan pasal 340 KUH pidana subsidiar 338, subsidiar 353 ayat 3, subsidiar 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman pidana hukuman mati atau seumur hidup. Senin 31 Agustus, jasad LS ditemukan warga di Semak Belukar, Jalan Adelia, Kelurahan Bukit Batu dengan kondisi tanpa busana. Korban mengalami luka senjata tajam di leher dan pinggang. Sebelum pembunuhan, suami istri tersebut sempat terlibat adu mulut. Setelah dinyatakan hilang selama 8 tahun, seorang pria di Banyuasin, Sumatera Selatan ditemukan tewas terkubur dengan kondisi tinggal tulang belulang. Korban diduga dibunuh dan dirampok oleh sekelompok orang. Polisi menemukan jasad korban pembunuhan yang hilang selama 8 tahun di Banyuasin, Sumatera Selatan. Jasad dalam kondisi tulang belulang ini dikubur di area persawahan tak jauh dari rumah pelaku. Kemudian jasad diangkut ke rumah sakit untuk diautopsi. Pelaku diduga berjumlah 5 orang. 3 pelaku ditangkap polisi, sementara 1 pelaku tewas bunuh diri dan 1 pelaku lainnya masih buron. Kita sebagai apa nih? Cuman pengubur, Pak. Pengubur? Iya, Pak. Selama ini kelari kemana? PSP, Pak. Bukit Tinggi. Di mana itu? Di Surabaya Padang itu anunya, Pak. Diupah berapa kau? Cuma dikasih 1 juta, Bu. 1 juta? Ya, pelakunya siapa itu? Adik dengan suami. Siapa itu? Jadi hari ini kita temukan jasad daripada korban yang mana kejadian 2013. Kita dapat menemukan ini ditangkapnya salah satu tersangka Muslim tadi malam. Jadi berdasar petunjuk daripada tersangka, inilah kita temukan. Korban dibunuh pada Maret 2012 lalu. Awalnya, pelaku berpura-pura menyewa mobil milik korban. Namun pelaku merampas mobil korban dan membunuh korban lalu menguburnya di tengah sawah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama kembali mengeluarkan statement kontroversial terkait radikalisme. Kami akan ulas selengkapnya usai jeda.